Seorang muslim nggak boleh terperdaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini bahwa kita ini semua pasti mati, pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk sorga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal soleh dapat ganjaran, tapi bukan itu yang kita tuju. Kalau kita beramal, kita ingin dibalas di dunia, jangan. Kalau orang kafir iya, orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong fakir miskin, dia memberikan makan ke orang lapar, dibalas di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang beriman, dua, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah, supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, surga, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti nggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalaskan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? Akhirat dan surga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia orang yang sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Quran, orang yang dimasukkan kemana? Ke surga itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi, orang itu jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin banyak para sahabat. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu majma'in. Tapi Allah katakan kepada mereka semuanya, wa kullan wa'adallahu husna. Semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses, para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk berjihad di jalan Allah. Gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya para sahabat yang mulia. Mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat, bukan dunia. Kita udah tertipu nih dengan ashabu dunia, tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu.
Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Gitu. Habis itu setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak, dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj diulur oleh Allah. Sampai suatu waktu datang, disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustadz, kiai, ulama, udah banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Banyak, bukan satu. Banyak yang tertipu. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan dunia. Nggak boleh. Jabatan, kekuasaan, itu masuk akhirat atau dunia? Dunia. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Jangan dekat dengan penguasa, jangan. Tertipu, udah banyak yang tertipu. Kita harus tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah la fahmisal dan ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia.